Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya mengkonversi pupuk 1 kilo menjadi setara dengan kandungan 1 ton ya? Baik vegetatif maupun generatif ya. Kita malam ini dua materi berarti ya. Kita gabung langsung aja. Setelah itu baru pola budidayanya ya. Waalaikumsalam. Awas jangan salah. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bisa mengkonversikan itu, ya, ketika yang dipakainya bukan mikroba yang bisa memecahkan, itu nggak benar itu, ya nggak bisa. Dan tidak semua mikroba bisa, ya, yang bisa mengkonversikan atau memecahkan unsur senyawa menjadi ion, kation, anion, ya, atau dalam bentuk nano nantinya. Itu mikroba yang sudah kategori bionuklir gitu ya. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa. Jadi ya ini bikin lucu aja gitu ya. Tapi kan bagi yang nggak tahu kasihan juga nanti ikut-ikutan padahal bohong nanti kan gitu ya. Kenapa saat dicobain pakai konsep-konsep yang lain ya ini malah jadi ngawur. Bisa jadi apa kualitas pupuknya malah jadi nggak benar gitu ya. Maksud hati mau untuk tanaman biar bagus malah jadi nggak bagusan gitu. Kenapa? Karena kan kandungan per miliarnya pun nggak akan sama gitu kan. Oke sekarang gini, di sebelumnya saya kan terangkan termasuk waktu di diklat dulu ya, diklat untuk mengkonversikan 1 kilo pupuk. Waktu itu saya mengatakan bahwa yang dimaksud 1 kilo adalah kandungannya ya. Jadi yang dimaksud dengan 1 kilo waktu itu ya, ini yang menerangkan itu adalah kandungannya, N-nya 1 kilo, P 1 kilo gitu kan ya, terus K-nya 1 kilo dan lain-lainnya seperti itu ya. Malam ini saya mau ngajarin 1 kilo itu bukan 1 kilo kandungan NPK-nya, tapi ini 1 kilo QRP dan IRG. Bu, puntenlah jasa panjang bencana kemasan. Ayah. Jadi sekali lagi ya, malam ini yang ayah ajarkan itu adalah boleh ya dengan masih memakai konsep yang sebelumnya, artinya kandungan N-nya 1 kilo, P 1 kilo, K 1 kilo. Misalnya contoh, ketika dengan pakai misalkan bahan dasarnya misalkan pakai pupuk mutiara lah misalnya, pakai untuk mutiara, misalkan mutiara itu kan 16, berarti yang sekitar 6,25 kilo kan gitu. Oke. Nah itu benar, sebelumnya ya menerangkan itu dan memang seperti itu konsep awal ya. Seiring waktu kemudian kita coba otak-atik ya. Kalau seandainya jenengan pakai yang standar, pupuk standar umum, ya memang tetap seperti itu. Jadi tetap kandungan NPK-nya tetap harus 1 kilo ya. Tapi kalau misalkan pakai yang dari KP2M, ya, ini yang baru ya. Nah ini contohnya kayak gini ya. Ini QRP ya, kalau untuk pupuk vegetatifnya. Ini yang, tapi masuk jangan salah sekali lagi. Kalau pakai pupuk umum ya, entah pakai Ponska lah, entah pakai pupuk mutiara mereknya apa aja terserah, atau misalkan pakai pupuk tunggal, entah misalkan urea, TSP, KCL, ya monggo, kandungan N-nya harus 1 kilo, P-nya harus 1 kilo, K-nya harus 1 kilo, dan lain-lainnya juga sama ya. Nah, khusus untuk malam ini ada pengembangan. Jadi kalau saat jenengan pakai yang dari kita ya, yang ini nih ya, yang QRP ataupun benar nih QRG ya, yang dari kita ini yang konsep terbaru nanti ya. Jadi jenengan cukup 1 kilo ini, 1 kilo QRP dan
Kalau untuk generatifnya nanti cukup pakai 1 kilo QRG yang gitu. Jadi tidak ada penghitungan lagi, nggak ada ya. Fauzan, karena datang. Sekali lagi, bisa dipahami ya. Nah, jadi sekali lagi ya, biar nggak salah kaprah dan salah pemahaman. Kalau pakai pupuk konvensional biasa, pupuk yang umum ada di pasaran, ya, nampak 1 kilo di situ maksudnya seperti yang sebelumnya pernah terangkan ya di materi-materi sebelumnya. Jadi itu memang kandungan N-nya 1 kilo, P-nya 1 kilo, K-nya 1 kilo. Jadi kalau misalkan contoh aja nih, kalau bahan dasarnya misalkan dari yang majemuk, mutiara, maka yang kandungannya 16 itu kebutuhannya jadi 6,5 kilo. Jadi bukan 1 kilo, masak bukan ya. Terkecuali kalau jenengan pakai yang dari kita, dari KP2M pusat ya, ininya cukup memang 1 kilo begini ya. Ini 1 kilo. Kalau untuk generatifnya pun sama, cukup untuk 1 kilo ini yang dipakai. Bisa dipahami sampai situ nggak? Monggo komen. Monggo komen. Bisa dipahami nggak sampai situ? Ayo, mana? Mana? Oh, kacamata ya, nggak adanya. Kalau nggak ada kacamata nggak kelihatan. Oke, bisa dipahami ya. Dan sekali lagi, jangan sampai salah kaprah dan karena banyak orang yang coba-coba ikutan gaya kita seperti ini ya, konsep teknologi ini, memakai dengan produk-produk mereka sendiri tentunya ya. Ya padahal yang dipakai ya ngawur itu kan ya, bukan mikroba bionuklir ya. Jujur aja itu nggak bisa, salah. Jadi ini hati-hati ya buat teman-teman. Kalau ada siapapun yang ikut-ikutan ya dengan ini, itu ngawur itu ya. Jadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mohon maaf, untuk bisa mengkonversi 1 kilo ini menjadi setara 1 ton, ini hanya QRR kita aja untuk saat ini ya. Jadi kita pakai QRR, dan QRR-nya pun awas hati-hati. Yang benar itu yang dari pusat, dari KP2M pusat. Karena banyak juga yang beredar ya, yang mungkin dulunya adalah mereka bidan-bidan ayam juga ya, coba ikut-ikutan ya. Ya nggak apa-apa, silakan aja mau jualan apa-apa. Tapi jelas kualitasnya nggak seperti itu ya. Pahami itu ya, tolong dipahami, oke? Ayah, QRP atau QRG-nya lebih dari Trichomeisa dikasih 3 kilo gimana ya? Itu lebih bagus lah. Sementara paham ya, lo berarti nggak paham dong. Mama nggak silakan. Jadi oke, lanjutin. Bu, pangyanakeun QRR sareng QRR 2 hiji. Jadi sekali dia tolong dipahami ya. Jika jenengan ada yang nawarin siapapun lah yang mengatakan ini QRR atau apapun, walaupun atau mungkin namanya udah diganti entah apalah ya, jika itu berdatangnya bukan dari KP2M pusat, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke. Walaupun mungkin dia dulunya tuh lapisan pidana ya, gitu ya. Kasihan daripada nanti banyak yang kebobodoh kalau orang sudah bilang ya. Ujung-ujungnya kan ya banyak kasus gitu lah ya. Beberapa waktu lalu aja ada yang laporan kayak katanya pesan dikiranya mungkin dari kita, mungkin karena dia dulunya pernah jadi anggota kita ya, begitu beli ternyata diaplikasikan ke tanaman dan lain, malah jadi masalah, banyak kasus katanya begitu. Kan jangan sampai kejadian kayak gitu lagi lah ya. Jadi ini buat teman-teman siapapun ya, jika datangnya bukan dari KP2M pusat,
kami tidak tanggung jawab ya. Kami dari KP2M tidak tanggung jawab. Jadi hati-hati ya. Ini sebentar. Ini ada juga banyak yang belum paham ya antara QRR sama QRR 21. Ini isolat QRR. Kelihatan nggak? Ini kemasannya kayak begini ya. Kalau QRR ini bisa dikembangkan jadi 10 liter, dan di sini di ininya sudah ada cara mengembangkannya ya. Di botolnya tinggal ikutin aja lah ya. Tapi kalau QRR 21 yang ini nih, yang baru ya, ini tidak bisa dikembangkan. Karena kalau nanti dikembangkan sama jenengan seperti konsep QRR, ini akan menjadi QRR hanya QRR jadi kayak seperti QRR ini. Meta, triko, mikonya jadi nggak berfungsi. Tolong dipahami, ulangi ya. Terutama ini apa nih? Ibnu Rokil lah. Kalau QRR dikembangkan boleh ya. Jadi 10 liter nantinya, jangan lebih. Nanti turun kualitasnya, bionukleirnya ya khawatirkan malah tidak berfungsi nantinya ya kan. Nah, kalau QRR 21 ini kan karena permintaan dari teman-teman pengen yang tinggal aplikasi, tidak banyak kerjaan, harus beberapa kali aplikasi, makanya gabungkan QRR plus Triko plus Miko plus Meta. Oke. Nah, jadi nanti aplikasi cuma bisa sekaligus kan. Cuma kalau jenengan ini dikembangkan, sekali lagi dengerin, tolong perhatiin, kalau ini dikembangkan, maka fungsi Triko, Meta, sama Mikonya jadi tidak ada. Ujung-ujungnya ini menjadi QRR saja. Paham? Bisa dipahami sampai situ? Ya? Oke? Oke, lanjut. Jadi jenengan mau pakai QRR silakan, pakai QRR 21 silakan. Kalau pakai QRR ini mau dikembangkan dulu silakan, baru nanti kita pakai. Oke. Nah, kalau pakai QRR 21 nggak usah dikembangkan, langsung pakai aja gitu deh. Mau untuk langsung untuk olahan monggo. Mau untuk pengembangan atau bukan pengembangan, untuk mengkonversikan pupuk 1 kilo jadi 1 ton, ini pun sama saja bisa, tinggal pakai, malah lebih simpel ya. Paham? Sudah ada di sini ya. Contoh nih Bapak nih, pembuatan pupuk generatif ada tulis, sudah ada jelas, tinggal ikutin aja apa adanya. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut. Ari Arifin, nanti kita nggak bahas itu dulu ya, ya. Oke, sekarang lanjutin ke materi lagi. Nah, sekarang seandainya kita berbicara pakai konsep yang pertama ya. Konsep yang pertama ini memakai pupuk konvensional yang ada di pasaran. Artinya jenengan tetap harus menghitung kandungan N-nya harus 1 kilo, P-nya harus 1 kilo, K-nya harus 1 kilo. Oke? Contoh seperti yang bilang tadi, kalau misalkan pakai pakai pupuk majemuk, misalkan mutiara 16%, 16 kan, berarti harus 6 kilo 25. Kalau misalkan pakai yang lain, misalkan dari merek Patani lah, misalkan pakai MKP, baca aja di situ ya. P-nya berapa, K-nya berapa, nanti tinggal konversikan menjadi 100% atau 1 kilo nantinya ya. Paham ya? Enggak, jadi tergantung merek kan, kandungannya tidak sama kan, tinggal dihitung aja, yang penting total menjadi 100% atau 1 kilo. Bisa dipahami sampai situ? Kalau pakai yang konvensional atau yang ada di pasaran. Gimana? Bisa dipahami enggak? Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kita pakai konvensional dulu nih ya, kita bahas konvensional dulu. Kalau misalkan NPK-nya sudah nih 1 kilo ya, nah baru jenengan siapin QR. Kalau pakai QRR pengembangan, ini nanti pakainya sekitar 100 sampai 250 ml, minimal 100 ml. Mau pakai 1 liter ya lebih bagus, mau pakai 10 liter ya bagus banget
Tapi kan boros ya. Minimalnya 100 mili ya. Kalau pakai QRR 21 ini cukup 2 botol, 2 tutupnya aja. Kalau pakai QRR 21. Paham ya? Monggo mana aja lah yang mau dipakai, sama aja sebetulnya. Oke, lanjutin. Nah, ini nanti silakan dicatat kalau mau ya. Catat aja kalau mau. Untuk proses agar nanti proses pemecahan unsur ataupun senyawa, entah apapun, entah N-nya, entah P-nya, entah K-nya, entah Ca-nya, entah Mg-nya, atau apapun ya, makronya misalkan ya, maka saran ya, kalau ingin betul-betul prosesnya sempurna, kandungan yang ada di larutan yang akan kita pakai itu masukkan sejelek-jeleknya itu masuk 50% air kelapa. Cuma gini, bukan berarti ini mutlak wajib harus seperti itu, enggak. Ayo dengan sekali lagi garis bawahi, kalau pingin betul-betul 100% nanti sempurna jadi. Oke? Agus Mustafa, nanti kita bahas. Jenengan berarti belum begitu paham maksud saya ya. Lanjutin. Sekali lagi, dengerin. Jangan dulu nanya masalah yang lain, kita bahas masalah konversi pupuk. Nanti ayah nggak akan bahas yang lain-lainnya, biar nanti nggak mumet ngelantur kemana-mana ya. Oke, lanjutin. Lanjutin. Dengerin dulu, jangan dulu nanya. Jangan ada dulu yang nanya, dengerin dulu, oke? Karena dengerin bentar. Jadi nanti tahap nih bahan pupuknya sudah siap, oke? Bahan pupuknya sudah siap, 1 kilo ya. Ini kalau pakai konversi ya, yang dari pasaran ya, pupuk pasaran. Tahap semuanya udah 1 kilo ya. Habis itu jenengan air kelapa, cuma nih saran ya nih. Pakailah air kelapa yang dadakan agar prosesnya betul-betul sempurna. Sejelek-jeleknya untuk 100 liter itu 10 liter air kelapa dadakannya. Oke. Nah, karena banyak yang nanya, ya boleh nggak pakai air kelapa yang dari pasar atau air kelapa yang sudah beberapa hari? Kata ayah, boleh-boleh aja. Cuma ayah nggak menjamin 100% itu akan sempurna prosesnya, gitu loh. Ya. Sekali lagi, mohon maaf. Boleh pakai air kelapa yang bukan dadakan atau misalkan yang dari pasar. Boleh-boleh aja. Cuma di situ gambling, ada kemungkinan prosesnya tidak akan sempurna. Jadi proses pemecahan unsur ataupun senyawa menjadi ion, kation, anion, dan berubah dalam bentuk nano, kemungkinan tidak akan berhasil sempurna. Bisa dipahami di situ, ya. Lanjut. Sejelek-jeleknya untuk 100 liter nanti yang akan kita bikin, ya, itu 10 liter air kelapa dadakannya. Oke, bisa dipahami. Kenapa? Air kelapa dadakan itu suplai nutrisi untuk mikroba bionuklir yang ada di QRR itu sendiri, ya. Jadi prosesnya akan sempurna. Kerjanya nanti mikroba ini akan optimum. Bisa dipahami. Itu fungsi air kelapa itu di situ sebetulnya, ya. Untuk apa? Untuk proses agar kinerja QRR betul-betul maksimum. Jadi proses pemecahan dari unsur ataupun senyawa menjadi ion, kation, anion, bahkan menjadi nano, ya, itu akan sempurna prosesnya. Begitu. Oke? Lanjutin. Sekali lagi, anggaplah kita misalkan jenengan mau pakai medianya 100 liter. Boleh. Mau 200 liter pun silahkan. Ya, terserah jenengan. Ya, saran saya minimalnya 100 liter. Kalau 200 liter juga apa-apa, akan lebih bagus ya. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi, ini anggap nih 100 liter ya, 100 liter. Jadi air kelapanya minimal
10 liter. Ya, semuanya pakai air kelapa. Wah, itu yang luar biasa, yang bagus. Insya Allah. Ya. Kenapa? Akan terjadi proses yang betul-betul maksimum nantinya. Kinerja mikroba bionuklir di GRR-nya sempurna dalam reaksi fusi dan fisi antara setiap unsur ataupun senyawa yang ada menjadi ion, anion, kation, akhirnya berbentuk nano nantinya. Ya, gitu ya maksud saya. Oke, lanjutin. Sekali lagi silakan dicatat bahan dasar pupuknya sudah ada 1 kilo, oke. Kemudian air kelapa minimal 10 liter yang dadakan, tapi ya boleh nggak yang dadakannya 10 liter kemudian pakai air kelapa yang dari pasarnya misalkan sisanya, boleh aja. Ya. Oke, lanjutin. Itu minimum loh 10 liter. Ya, minimum. Oke, lanjutin. Kemudian air cucian beras, ya, usahakan air cucian berasnya itu belum begitu disimpan lama ya. Kalau bisa paling lama 1 hari lah ya, biar belum terkontaminasi apapun. Ya. Itu air kelapanya pun sama, minimumnya 10 liter air kelapanya. Air cucian berasnya. Jadi air kelapa minimum 10 liter, air cucian beras minimum 10 liter. Kalau bikin 100 liter, air kelapa 50 liter misal nih, terus air cucian beras 50 liter, nah itu yang ideal. Minimumnya 10 liter, boleh terserah ya. Oke, lanjutin. Kalau seandainya jenengan pakai air kelapa minimum tadi 10 liter, air cucian beras 10 liter, kan kalau untuk 100 liter masih kurang 80 toh. Kurang 80 liter. Maka bisa pakai air biasa, monggo. Tapi usahakan 1, jangan air pump. 2, jangan air sungai. 3, jangan air kolam. Tapi harus pakai air sumur. Ya. Air sumur. Yang paling bagus air matang. Itu lebih bagus lagi. Lebih sempurna, ya. Boleh nggak ya pakai air aqua galon? Monggo, ya. Lebih terjamin dan sterilisasinya, ya. Jadi airnya, kalau seandainya ada penambahan air nih, ya, misalkan air cucian berasnya tadi cuma 10, air kelapa cuma 10, air kelapa dadakan tentunya ya. Berarti kan masih, kalau untuk bikin 100 liter kan ada sisa 80 liter lagi kurangnya. Nah, itu boleh pakai air sumur, boleh, ya. Atau air galon boleh. Tapi yang paling bagus ya kalau pakai air biasa itu airnya dididihkan dulu, dimasak dulu, ya. Pakai aqua galon juga boleh, ya. Tapi saran ya kalau ingin maksimum pakailah air kelapa separuh, air cucian beras separuh, itu lebih bagus, ya. Oke, lanjutin. Nah, terus tadi kan yang kita pakai kan anggaplah unsur makro ya. Nah, untuk menjadi sempurna sebuah komposisi pupuk atau nutrisi ya, itu usahakan mikronya pun ada ya. Contoh makronya tadi misalkan N, P, K, mau tunggal mau majmuk silakan. Kita juga kan butuh Ca, butuh Mg, kalsium, magnesium ya kan, sulfur. Ca, Mg pakai aja dolomit. Atau boleh juga pakai yang udah jadi ya, yang kalsium yang 1 kiloan, yang 90% ke atas itu kandungannya, itu boleh. Yang jelas tetap harus 1 kilo hitungannya. Oke, paham ya? Jadi misal kalau pakainya yang kalsium, super kalsium itu merek apa aja lah, yang kandungan 90 kilo, 90% ke atas, itu kan berarti kan cuma 1 kilo sekian. Kalau pakai dolomit, kalau dolomit kandungannya 36, berarti 3 kilo dolomitnya gitu. Bisa dipahami? Nanti ya, Bang Robi nanti ya bahasnya ya. Oke, lanjutin. Jadi, kompletin ya. N-nya ada, P-nya ada, K-nya ada, Ca-nya juga harus ada, Mg ada gitu ya. Kemudian sulfur juga ada. Nah, untuk mikronya, nih saya sarankan pakai ini aja. Karena ini lebih bagus sekaligus agar C organik terbentuk ya. Jangan pakai ekstrak, boleh pakai daun kelor,
boleh pakai daun kipait, ya, boleh pakai daun bayam, daun kangkung, silakan. Tapi yang terbagus adalah daun kelor, ya. Anggap misalkan jenengan nanti gini, misal tadi air cucian berasnya misalkan 10 liter, misal. Terus air kelapa dadakannya 10 liter, kan masih ada 80 ya. Nah, yang 80 liter ini ya pakailah air ekstrak apa? Kelor monggo, ya. Kipait juga monggo. Pilih aja, ya. Bisa dipahami, ya. Kebutuhan kelornya itu kurang lebih sekitar 2-3 kilo. Ya. Kalau saran saya 3 kilo aja cukup itu. Jadi 3 kilo kelor di blender, diekstrak. Nah, nanti itu yang dipakai untuk penambahan airnya. Total menjadi 100 liter. Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya ya bikinnya pingin 200 liter, ya udah 2 kali lipat aja. Gitu. 2 kali lipat. Artinya air cucian berasnya 20 liter. Oke, air minimal, tapi ini minimum ya. Air kelapanya pun 20 liter. Terus apa sih bedanya ya antara kalau kita bikin 100 sama 200? Kalau berhasil ya prosesnya, kandungannya itu ppm-nya akan lebih tinggi yang 100 liter. Bisa di atas 16.000 ppm-nya ya. Tapi kalau yang 200 liter biasanya itu antara kisaran 10 sampai 11.000 ppm. Jadi kalau dihitung-hitung ya sebetulnya sama aja, sebetulnya hampir mirip. Tapi ya jelas lebih banyak yang kalau pakai 200 liter, karena pengalaman saya ketika bikin dengan volume 200 liter itu setelah kita mencari ppm 2000 ya, itu menjadi sekitar hampir 2.500 liter nantinya ketika kita penambahan dengan air biasa ya. Tapi kalau yang 100 liter nggak sampai segitu ya, mungkin hanya sekitar 1.500 liter. Jadi ya lebih banyak yang 200 liter tentunya ya. Akhirnya kan lebih banyak luasan yang bisa kita aplikasikan kan. Oke, lanjutin sekarang. Nanti pertanyaannya setelah yang nerangin ya, pertanyaannya nanti setelah nerangin. Oke, lanjutin. Anggap sekali lagi, barusan saya terangin, kalau pakai 100 liter boleh, pakai 200 liter boleh, cuma jenengan akan beda hasilnya. Yang pakai 100 liter nanti jadinya pengalaman saya ya, setelah kita ukur dengan konsep yang sama dan perlakuan yang sama, itu setelah untuk mencari 2000 ppm untuk aplikasi itu maksimumnya cuma 1.500 liter ya nantinya. Tapi kalau yang 200 liter itu bisa ada 2.500 liter, artinya ada lebih 1.000 liter. 1.000 liter itu kalau dibagi 15 liter per tangki berapa coba ya, lebih banyak luasan yang akan bisa diaplikasikan lagi. Jadi tapi maksimum 200 ya, maksimum jangan lebih dari 200 ya. Itu ya, Muhammad Wildan itu terjawab. Kalau 30 liter aku merugi nantinya ya. Kenapa? Kita kan butuh ppm ending untuk di aplikasi. Ketika untuk ppm antara 2000 sampai 2500 nanti konsentrasi nutrisi yang kita bikin ya sebelum makin sedikit kan. Nah, lanjutin. Kita ulangi dari awal. Pupuknya total NPKCAMG itu 1 kilo ya. Silakan dihitung sesuai dengan kandungan masing-masing, karena kalau mereknya nggak sama biasanya kan nggak sama ya. Yang penting totalnya N-nya harus 1 kilo, P-nya harus 1 kilo, K-nya harus 1 kilo, itu maksudnya. Terus yang kedua, untuk mikronya saran saya kalau ada pakailah kelor ya. Kalau nggak ada boleh pakai kipait. Kipait nggak ada ya bolehlah pakai kangkung, boleh pakai bayam ya. Tapi yang paling komplit ada jadi kelor yang paling komplit untuk mikronya ya. Nah, terus untuk IRR-nya ya, mau untuk 100 liter maupun untuk 200 liter
Yang ini minimumnya 100 mili. Tapi saran ya kalau bisa nih 1 liter aja lah pengembangannya ya. Biar betul-betul sempurna gitu kan. Kalau untuk KRR 21 minimumnya 2 tutup ya. Tapi harus dihidupkan dulu. Baca aja di sini ada caranya ya. Minimum, jangan pelit-pelit kalau menurut saya ya. Ya jelek-jeleknya 3, 4 tutup atau 5 tutup gitu ya. Biar apa? Biar betul-betul optimum ya. Kemudian air kelapanya minimumnya untuk yang 100, kalau bikin 100 liter itu 10 liter atau 10%-nya aja lah ya. 10 liter minimum ini. Air cucian berasnya pun sama minimum 10%. Cuma saran ayah ya, lebih baik kalau ada nih, kalau ada itu sempurna. Artinya 50-50 aja lah. Air kelapanya 50 liter kalau ada. Tapi kalau nggak ada minimumnya 10 liter, minimum ya 10% ya. Nah terus apakah boleh dibikin 100, 50, 30, bahkan 25 liter bikinnya misalkan, atau langsung 200? Pengalaman ya bisa, tapi nanti rugi jenengan. Ketika dibikin di 100 liter dengan 200 liter, tentu akan lebih banyak yang 200 liter endingnya nanti ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Jadi monggo, tapi jangan lebih dari 200 liter ya, karena yang nyoba pernah lebih dari 200 liter tuh hasilnya ternyata gak sebagus kalau lebih dari 200 liter itu. Oke, lanjutin. Belum selesai ya, aku terangin, nanti jawab dulu ya. Nanti pertanyaannya nanti setelah selesai ya. Oke, lanjutin. Anggap nih kita bahannya sudah siap semua ya. Pupuknya sudah siap, untuk mikro sudah siap, air cucian beras siap, air kelapa siap, oke. Nah, KRR pun sudah siap, tapi harus dihidupkan KRR-nya ya. Nah, kalau saran ayah nih, untuk 100 liter ataupun 200 liter, sebaiknya air gula arennya itu 1 kilo pakainya. Ya. Nah, udah siap semua, berarti kan nanti kita gabung, oke. Nah, setelah digabung, ya wajib steril lah. Dengan sendirinya wajib steril ya. Setelah digabung semua dalam satu wadah, entah drum lah, entah apa, terserah jenengan wadahnya apa. Nanti itu wajib ditutup rapat dengan ruang kosongnya 10%. Awas, sekali lagi, ditutup rapat. Kalau pakai plastik itu aman, insya Allah nggak sampai meledak. Tapi kalau misalkan tutupnya pakai tutup keras, tutup rapat, itu pakailah aerator. Oke. Ya nggak usah bahas lagi aerator seperti apa ya. Awas, selama proses nanti jenengan fermentasinya itu 18 hari ya. Awas, 18 hari. Tidak boleh terbuka sama sekali. Oke, jangan ada yang bocor. Kalau ada yang bocor, proses untuk reaksi fusi dan fisinya akan terganggu, ujung-ujungnya tidak akan nyampe sesuai harapan. Apa? Proses pemecahan unsur senyawanya ya. Nah, kalau misalkan anggap berhasil, maka nanti ppm-nya minimum itu 10.000 ppm-nya, 10.000 real ya. Tapi kalau betul-betul sempurna itu bisa sampai 15.000 ppm-nya ya, yang 200 liter itu tadi atau 100 liter tadi ya. Jadi pahami ya, itu minimum. Ketika jenengan 18 hari kemudian dibuka diukur cuma 5.000, 6.000 atau bahkan lebih kecil dari itu, artinya ada ketidakberesan dalam proses. Bisa jadi bahan nggak benar, satu, atau yang kedua ada kebocoran, ada oksigen masuk. Bisa dipahami ya. Kenapa? Karena mikroba yang ayah kembangkan di KRR ini semuanya sudah tergolong kepada mikroba anaerob fakultatif ya. Jadi kalau terlalu banyak oksigen dia tidak akan sempurna kerjanya, ataupun begitu sebaliknya ya. Jadi tetap butuh oksigen untuk prosesnya, tapi maksimumnya hanya 10%. Bisa dipahami. Jadi jangan nanya lagi boleh nggak, boleh nggak, boleh nggak. Oke, jadi harus dipahami itu. Jadi harus hati-hati ya. Jaga jangan sampai ada kebocoran saat proses fermentasi ya. Itu satu ya. Terus
ruang kosongnya maksimumnya 10%. Jangan lebih dari itu. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, barangkali belum jelas, silakan sekarang mau bertanya. Jadi kalau belum ya persilakan bertanya, jangan nanya ya. Akunya mumet nanti malah nggak kebaca, malah kelewatan gitu. Silakan kalau mau nanya, monggo. Caranya begini, Yulia, ya. Bahan itu jangan dulu digabung sebelum komplit, oke? Jangan bilang nambah air di kelapanya, tambah tiap hari sampai 1 liter baru ditutup rapat, itu nggak bisa. Akan terjadi reaksi. Jadi kumpulin dulu bahannya, oke? Jadi bahannya kumpulin dulu, setelah terkumpul komplit baru digabung, oke? Begitu ya, Yulia. Pakai apa nih, air kelapa ya, itu lebih bagus, itu sempurna, Ibnu Rohil ya. Minimum kalau nggak ada 10, ini karena banyak kan, dan binaan-binaannya kan pelit-pelit biasanya, ini selalu nawar kan biasanya. Ya, masyarakat air leri yang didapat dari rumah makan bagaimana? Gini, ketika baru datang air leri, masukkan ke wadah tertutup, masukin ragi, ya, ragi tape, ya, untuk per 10 liter atau per 5 liter raginya 1 aja, ya. Oke, sebentar. Seandainya ya air kelapa lagi, air cucian beras nggak ada, susah karena kita nggak pernah masak gitu misalnya, terus tetangga pun sama nggak pernah masak. Boleh diganti, boleh, ada penggantinya, ada, itu KB ya. KB itu gini, ini pasti banyak yang nggak tahu juga, nanti banyak yang nanya lagi, KB itu apa. Biasanya kalau di tukang penggilingan padi suka ada padi yang diselep ulang, beras yang diselep ulang, ya. Misalkan nih beras, kemudian dia diselep kedua kalinya, nah itu kan nanti ada dedaknya, dedak kayak tepung ya, kayak tepung. Nah itulah KB, boleh pakai KB. Perbandingannya 1:10. Artinya kalau pakai air cucian beras itu misalkan 1 liter ya, 1 liter. Nah untuk mendapatkan 1 liter itu ya bukan 1:10 atau gini maksudnya deh. Untuk bikin 10 liter itu KB-nya 1 kilo gitu loh maksud saya. Paham ya? Silakan cari KB boleh. Kalau susah cari air cucian beras. Siapa nih? Pot Garden. Nah ini mohon maaf, satu hal nih, tolong sebentar, yang lain jangan dulu tanya. Pot Garden ya, kalau buat pupuk bahannya pingin full organik, NPK kimia diganti. Sebentar nih, kan ngelelep nih, komposisinya apa saja. Sebentar, ini yang harus diluruskan ya. Tadi ada yang nanya, ini yang harus diluruskan. Sebentar, ayah pengen nanya deh, mungkin jenengan dulu pernah waktu zaman SMA pernah belajar ilmu kimia ya. Tolong perhatikan sebentar, jangan ada yang nanya, sebentar, jangan dulu ada yang nanya, sebentar. Nanti nggak kebaca, kelewat nih, live chatnya kelewat. Ayah males buka-buka lagi. Bentar. Barusan ada yang nanya, ya gimana kalau pupuknya diganti dengan bahan kimia organik full? Jujur, disinilah yang harus diluruskan. Banyak yang nggak kurang paham. Ayah pengen nanya nih, unsur N, P, K dan lain-lain itu sebetulnya nggak ada istilah organik anorganik, bagi ayah nggak ada. Istilah organik anorganik adalah bahan sebelumnya. Ketika bahannya berasal N-nya dari bahan makhluk hidup atau dari bio, itulah disebut organik. Ketika bahan N-nya, P-nya, K-nya dari alam bebatuan misalkan, ya, nah itu biasa orang bilang itu anorganik. Pertanyaan ayah pengen tanya,
ketika dalam bentuk unsur saja, N-nya, P-nya, K-nya, itu sudah nggak ada istilah organik anorganik. Oh, udah jadi unsur itu namanya. Istilah organik anorganik adalah apa? Bahan pembentuk sebelumnya, entah dari makhluk hidup atau bukan, kan itu aja bedanya. Apalagi kalau sudah berbentuk ion, kation, anion, udah nggak ada istilah lagi organik anorganik, Om. Ya, ini yang harus diluruskan. Paham? Ya. Jadi yang namanya unsur udah nggak ada istilah organik anorganik. Loh, unsur loh di sini. Apalagi ada bentuk ion, kation atau anion, ya, udah nggak ada istilah itu. Ini harus diluruskan pemahaman ini, oke? Nggak percaya? Ayah pernah ngirim sampel ke Amerika, ke Jepang, ya, ada jahe, macam-macam lah ya kirim. Dan semuanya pakai pola ayah kayak gitu. 100% lolos. Kenapa? Wong sudah ion kation itu nggak akan terdeteksi. Apalagi kan kalau udah diserap oleh tanaman, ya udah habis. Ya, ini tolong dipahami ini. Ya. Jangan bikin ribet lah. Bisa dipahami? Oke. Udah dibilangin Kepi selain itu nggak bisa, titik ya. Terus bagus. Nah. Tepung beras nggak bisa. Kepi. Ntar dulu, bentar. Apa nih? Ya, apakah air lerinya harus yang diambil 1 liter? Waduh, berarti belum nyambung ini. Ranggaji, kalau ada air leri itu lebih bagus karena B3-nya komplit ada di situ. Maka ayah sarankan pakai air cucian beras asli. Oke, kita butuh B3-nya di situ. Vitamin B3 di situ yang kita paling butuhkan untuk menyempurnakan proses reaksi nanti. Ya, salah satunya itu. Nah, ketika memang air cucian beras nggak bisa, walaupun jujurnya nggak logik di hati kepala ayah. Masa sih di rumah nggak pernah masak? Gitu. Orang untuk 1 liter itu kan dari 1 beras. Kalau untuk ngumpulin, kalau ngumpulin 10 hari, kalau 1 hari di rumah, misalkan masaknya 1 kilo kan butuh waktu 10 hari untuk ngumpulin, kan nggak rumit kok sebetulnya. Ya. Kalau pengen maju usahalah dikit. Ya. Inilah ya kelemahan kita nih orang-orang Indonesia. Belum apa-apa udah nyerah. Oke. Apalagi mikirin menemuin penemuannya. Untung nggak ngerjain aja banyak nawar ya. Nemuinnya tuh berpuluh-puluh tahun loh ini ya. Oke, lanjutin. Aku udah protes kemana-mana, tapi itulah ya, sudah kita nggak usah bahas itulah. Itu nggak ada ujungnya ya, Polipot. Nggak ada ujungnya, percuma gitu ya. Kita kerjain aja lah, selesai. Ya. Jangan akhirnya membicarakan pepesan kosong gitu ya. Ayah pernah bikin pakai TSP, tapi nggak mau larut sampai 18 hari. Larutkan dulu TSP-nya. Kalau pakai air kelapa pasti larut. Ya. TSP, kalau pakai air kelapa itu pasti larut. Ibnu, bisa bikin 200 liter air kelapa 50 liter, air leri 50 liter, sisanya semua bisa, enggak ya. Ya iyalah. Ya, kalau air kelapa dari pasar direbus dulu, percuma. Kalau direbus, kandungan yang kita butuhin malah hilang. Gini, nih. Ayo pingin nanya deh. Buat semuanya. Bentar. Dari dulu sering sekali banyak teman-teman yang sharing dengan ayah ya, bina-bina ayah. Untuk dapetin air kelapa 10 liter itu kita harus beli kurang lebih sekitar beli sekitar 15, anggaplah ya. 15 butir kelapa. Oke. Bentar, saya pengen nanya nih.
Ini contoh nih, kita ngitung-hitungannya gini. Gara-gara ngebelain air kelapa 10 liter, resikonya bisa kemungkinan tidak jadi. Oke. Akaya pengen nanya, mahal mana sih sebenarnya antara yang jadi beli dengan kalau kita dengan resiko tidak jadi? Ujung-ujungnya tanaman jadi nggak sehat. Ini yang tolong mohon maaf, ini mindset ini yang harus dirubah sama buat teman-teman ya. Ini contoh. Saya bilang untuk mengembangkan KRR misalkan, atau triko, atau miko, atau bikin pupuk yang ini sekaligus ya, sama ya. Kita masih meributkan dengan masalah bahan baku. Mungkin di kepala jenengan dipikirnya air kelapa kan mahal, padahal lebih mahal lagi kalau nggak panen. Kita nih gini, seandainya jenengan yang nanam 1 hektar deh, ketika jenengan nanam 1 hektar, anggaplah air kelapa itu kita harus beli 15 butir dengan harga misalkan 5.000 perak lah, seperti kita di 5.000 perak ya. 75.000, gara-gara 75.000 tanaman kita entah cabai, entah tomatnya, entah melonnya kemudian bermasalah karena kurang nutrisi, padahal biaya yang sudah dihabisin bisa jadi sampai 50-70 jutaan gara-gara kita bilang ini ngebelain 75.000 pada waktu diproses. Kita mengorbankan 70 juta yang akan kita kerjain selama proses. Tolong dipahami ini ya. Ini yang kenapa sering gagal di teman-teman di lapangan selama ini ya perhatiin. Kadang-kadang apa? Berpikirnya tidak ke depan. Awas loh. Amunisi ini murah banget. Nggak ada apa-apanya, nggak ada 10%-nya dari biaya total kita budidaya. Nggak ada. Tapi ketika amunisi ini nggak sempurna, resikonya jenengan semuanya akan jadi kegagalan. Berapa kerugian yang sebenarnya? Ini tolong dipahami ini. Kalau jenengan memang benar-benar ingin jadi pengusaha pertanian sukses, ya, rubah mindsetnya. Oke? Tapi kalau jenengan berpikirnya hanya sebagai seorang petani, mohon maaf, hanya sebagai seorang petani, ya seperti ini terus. Ujung-ujungnya, ya kok aku begini setelah ditanam, ya begini, ada masalah ini. Kenapa? Ya itu tadi, berpikirnya tidak ke depan. Jenengan hanya berpikir seolah-olah hanya berpikir ini aja yang dikerjain. Padahal apa? Proses itu panjang. Untuk menanam padi butuh waktu 4 bulan aja banyak biaya, total bisa 15 juta. Ketika karena masalah nutrisi nggak benar, ya, gara-gara air kelapa misalkan modal 75.000 diributkan, dipermasalahkan, padahal 15 juta bisa hilang modalnya. Apalagi sampai nggak panen, sampai gagal panen. Paham? Tolong ini nih. Kita berpikir jangan jadi seorang petani ya, tapi berpikir menjadi seorang pengusaha pertanian. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak nih? Nah. Kalau PPM di bawah 10.000 apa gagal? Bukan gagal, nggak sempurna. Gitu. Ya. Semuanya tetap ulangi, kualitas bahan baku, oke? Terus proses juga harus benar, insya Allah ya. Ini ayah udah ngasih solusi yang dalam arti kata sudah apa? Sudah semakin di pos itu semakin diperendah, pengerjaan semakin disederhanakan untuk para petani. Ya. Biar hasilnya maksimum, berhasil panen gitu loh. Ini tolong ini pemahaman ini tolong dirubah ya. Biar nanti jenengan tuh jadi apa? Jadi sukses. Jadi benar-benar petani, bukan petani tapi pengusaha pertanian sukses ya. Kenapa? Seorang pengusaha pertanian, seorang pengusaha nih, dia tidak akan berpikir apa? Rugi sebelum bekerja.
Kita kadang-kadang lucu, belum apa-apa udah bilang rugi, bilang mahal, padahal akan semakin mahal ketika tidak sampai panen. Oke, paham ya? Aduh, apa nih? Siap. Di blender atau dicacah? Perlu fermentasi lagi nggak ya daunnya? Ya nggak usah. Nanti fermentasinya bareng di 18 saat tadi, ya. Tata, kaban. Nanti fermentasinya bareng. Ini blender aja kita hancurin. Habis itu masukin ke wadah, fermentasinya di situ. Nggak usah difermentasi lagi. Ya, sebelumnya nggak usah. Bisa dipahami? Tata, ya. Ya, kalau pupuk pikirnya ya, beli yang sudah jadi bisa, monggo silakan. Tapi tidak ada nilai plus. Tidak ada nilai plus. Artinya apa? Kita juga butuh C organiknya. Nah, kalau dari bahan daun-daunan tadi itu ada C organiknya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen ngomong aja izin ya, bisa bertahan berapa lama kalau disimpan? Kalau disimpannya dalam wadah tertutup atau ditutup ya, ditutup. Kemudian tidak terkena sinar matahari langsung, itu bisa diwariskan sampai ke cucu ya, selama belum dibuang. Misalkan bikin 200 liter, belumnya juga kapasitas liter, uang udara kan kurang. Ya kurangin dikit lah, Simbah. Ya kurangin dikit, pokoknya harus ada ruang 10% ya. Berarti nggak 200 liter kalau memang drumnya 200 ya kan. Mungkin 190 toh. Antara kipahit dan daun kelor. Kalau yang mau diambilnya adalah mikronya, maka daun kelor yang paling bagus. Ayo, apalagi siapa lagi? Oke, lanjutin sebentar. Ini kan tadi pakai dari bahan apa? Pupuknya dengan pakai pupuk yang dari pasaran ya. Seandainya, tapi sama soal konsepnya. Seandainya yang dari KP2M ini cukup 1 kilo ini, ya, cukup 1 kilo ini aja. Jangan tinggal ini 1 kilo tambah kelornya kurang lebih sekitar anggaplah 10 kilo atau 5 kilo atau 3 kilo misalkan, udah semua itu doang. Jadi ini 1 kilo, tinggal tambahin air cucian beras, air leri, sama daun ini udah selesai. Nggak perlu yang lain-lain. Kalau pakai yang dari KP2M pusat, cukup 1 kilo ini aja. Untuk RP, untuk RG pun sama, cukup 1 kilo. Ya. Oke, lanjutin. Kalau jenengan mau bikin pupuk generatif, ya, untuk pupuk generatif, kalau pakai daun kipahit minimum berapa kilo? 3 kilo aja ya. 3 kilo cukup ya. 3 minimum itu. Mau lebih banyak ya lebih bagus lah. Minimumnya 3 kilo. Apa tuh QRB? Enggak ada QRB. Oke, lanjutin. Kalau untuk pupuk generatif ya, jika jenengan mau pakai bikin sendiri, pakai beli dari apa yang di pasaran, maka pakainya hanya pupuk P, K, Ca, Mg, S, cuma 5. N jangan masuk. Oke, ulangi. Perbedaan pupuk vegetatif dengan generatif yang tadi ya dengerin. Unsur yang nggak boleh masuk adalah N. Jadi N-nya nggak boleh masuk. Itu harus dihilangkan. Oke. Jadi nanti hanya pakai yang mengandung P, K, Ca, Mg, S. Nah, bedanya lagi satu lagi apa? Air lerdinya harus 60%. Artinya kalau jenengan bikin 200 liter, maka air lerinya itu usahakan 120 liter. Untuk apa maksudnya? Air leri selain yang kita ambil B3-nya juga kan mengandung karbohidrat yang tinggi ya. Nah, untuk pengisian bulir baik untuk di padi ataupun di kedelai, untuk kacang-kacangan ya, ataupun di biji-bijian, untuk jagung, itu insya Allah akan sempurna. Kalau untuk di buah-buahan, insya Allah buahnya lebih besar,
dan lebih manis. Paham? Ya. Nah, apakah masih perlu air kelapa ya? Masih. Karena kan air kelapa kita butuh bukan apa-apa, untuk apa? Buat menyempurnakan kinerja QRR itu tadi. Tetap minimalnya 10 liter aja. Tapi khusus untuk generatif, air cucian berasnya harus 60%. Biar nanti kalau buah-buahannya jadi manis, tambah besar, oke? Kemudian kalau yang di biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai itu akan full berisi bernas, ya, gitu ya. Bedanya cuma itu aja. CA dan ME dari kapan silakan aja dari apa aja, terserah. Yang penting nanti hitungannya persentasenya harus 100%, ya. Siapa nih? Susna Channel, ya, monggo. Sama aja Hardika minimal 3 kilo ya. Tapi usahakan kalau ada kelor, kalau pingin sempurna ya. Kalau hasilnya pingin lebih bagus gitu ya. Terus mohon maaf. Bagi teman-teman, jika seandainya ada yang ingin ditanyakan, sebaiknya silakan tanyakannya di grup Telegram ya. Jangan japri ayah. Mohon maaf ya. Kasihan. Seringnya nggak ayah jawab. Kenapa? Terlalu banyak yang masuk dan ayah pun nggak punya waktu banyak untuk ngoprek-ngoprek HP ya. Jadi kalau pingin ada yang ditanyakan, silakan aja di grup aja ya. Nah, selain ketika dibahas yang lain pun ikut baca atau ikut mempelajari, kan itu kan lebih bagus begitu. Terus di samping itu ketika ayah nggak sempat pun mungkin teman-teman ayah yang sudah senior atau lebih lama ikut dari ayah kan bisa bantu jawab dan begitu ya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada yang japri kemudian nggak ayah jawab, itu bukan ayah nggak respect, bukan ya. Tapi ya Allah, tiap hari itu yang masuk luar biasa banyak banget ya. Jadi kadang-kadang udah ngelelep kemana. Jadi mohon maaf. Jadi alangkah baiknya lebih baik di grup aja lah ya, di grup Telegram ya, grup Telegram. Jadi ketika jenengan nanya, seandainya ayah nggak ada, kan keuntungannya banyak ya. Seandainya ayah nggak ada kan bisa dijawab sama teman-teman yang lain yang sudah pernah. Karena biasanya yang ditanyakan itu sudah pernah ayah sharekan gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika satu orang nanya, yang lain kan ikut ngelit baca, jadi ikut bisa belajar juga ya. Siapa nih? Muhammad Rusdi Tahir, ada link grup Telegram yang enggak? Yang ada, monggo. Linknya apa tadi? Bersebutnya tuh bisa dipahami ya. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang japri ayah, apalagi sampai call ya, itu nggak pernah ngangkat callnya. Ayah punya kebiasaan dari dulu, siapapun yang ngebel ayah, kalau nggak ada di list, nggak pernah ayah angkat siapapun itu, nggak peduli siapapun. Kenapa? Ini HP ayah nih, ya. Ini ada 2 aku ya HP. Ini apa ini? Dua-duanya udah tak setting di luar di list, udah tak setting, diedit ya. Di setting apa? Tidak bisa menghubungi, bahkan langsung otomatis terblokir nanti. Malah nggak enak. Kecuali memang yang sudah ada di list ayah. Bukan apa-apa. Mohon maaf ya, binaan ayah itu banyak bener, bukan ribuan lagi. Jadi kalau ayah ladenin kan udah nggak mungkin juga gitu ya. Ini pun kadang-kadang ya alhamdulillah masih bisa menyempatkan ya untuk apa, buka-buka. Tapi makanya kemarin grup KP2M nasional 1, nasional 2, nasional 3 ayah bubarin atau ayah hapus. Kenapa? Ayah sendiri udah nggak sempat, sementara kan punya tanggung jawab moral. Ketika ayah bikin sebuah grup, kemudian ayah nggak bisa share apa di situ atau kan tanggung jawab moral, nggak enak, ya bukan gitu. Makanya sekarang dikumpulkan di satu grup aja di Telegram. Karena kalau Telegram kan bisa muat banyak orang kan. Kalau di grup ayah kan cuma 255 orang. Ayah harus bikin beberapa grup. Dan ayah kadang-kadang nggak sempet untuk buka-buka juga gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi bukan apa-apa, bukan nggak respect sama sekali. Kalau nggak respect, mungkin ayah nggak live sekarang. Kalau ayah nggak peduli, ini kan. Makanya ayah masih berbagi sekarang. Ayah usahakan bikin live, bahkan sampai bikin web
kemudian bikin channel khusus juga. Ya, itu artinya Pak Ayah kan masih peduli dengan semua kan gitu. Jadi kita mohon saling memahami ya. Jadi mohon saling maklum juga, mohon maaf. Jadi sekali lagi ya, jika ada yang japri, nggak perlu sampai call, kemudian ayah nggak angkat, bukan ayah nggak respect, ya mungkin memang nggak sempat. Bisa dipahami ya, mohon maaf ya. Apa nih? Ya kalau ngumpulin air, nah itulah resikonya ya. Wuci mola, itu makanya resikonya. Ya. Makanya kayak bilang gini, air leri bisa digantikan dengan kebi. Kalau kebi, carilah ke ini ke apa namanya? Yang paling mudah air kebi itu online aja, online aja jualan kok, tepung kebi ya. 1 kilo tepung kebi untuk 10 liter air nanti, ya. Pakai itu aja. Usahakan air cucian beras itu jangan lebih dari 3 hari ya, air beras cucian beras. Rokoknya banyak nih. Ini udah megang. Ya aku jawab terus jadi kapan ngerokoknya. Jadi ulangi ya. Untuk bisa mengkonversikan pupuk 1 kilo menjadi 1 ton, awas 1 kilo di sini pemahamannya adalah kandungan N-nya 1 kilo, P 1 kilo, K 1 kilo, dan seterusnya. Ya. Untuk RP sama RG perbedaannya cuma 2. 1, untuk RG N-nya jangan dimasukin. 1. Kemudian khusus untuk air cucian beras usahakan 60%. Itu aja bedanya. Ya. Amernya kebawain dikit pakai celana pendek. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Apa nih? Ya, kapan ayah mengadakan diklat lagi? Oh, untuk saat ini ayah belum bisa ya. Kemungkinan nanti sekitar bulan Juli ke atas ya. Untuk saat ini ayah lagi fokus di lapangan. Besok pun ayah berangkat ke Bangka ya. Jadi ada kemungkinan besok malam mungkin ayah nggak live ya. Besok malam. Mungkin besok kita live-nya ditarik ke sore ya. Untuk materi besok ayah tarik mungkin ke sore karena malamnya ayah udah berangkat ke bandara ya. Apa nih dosis penggunaan untuk penggantikan notif berapa ya? Sebentar. Gini, kalau berbicara dosis itu jadi rancu ya, karena rancunya gimana? Juga buat semuanya dengerin. Ketika jenengan bikin yakin 1000 ppm-nya atau 10.000 atau 15.000 ya, kita nggak sulit. Yang jadi permasalahan yang jenengan bikin nanti berapa ending ppm setelah 18 hari, nah itu harus dihitung patokannya. Makanya jenengan usahakan beli TDS, alat pengukur ya, pengukur kandungan. Belilah TDS yang standar aja lah, yang 300.000, 350.000 juga bisa itu ya. Oke, jadi patokannya untuk nutrisi pohon sayuran daun-daunan yang tidak berbuah, ya kayak bayam, kangkung, sosin, ya pokoknya yang daun-daunan, itu cukup 1.500 sampai 2.000 ppm-nya. Nah, untuk yang berbuah usahakan ya antara 2.000 sampai 2.500 ppm-nya. Oke? Untuk vegetatif. Kalau untuk generatif usahakan 2.500 sampai 3.000 ppm. Gitu aja. Jadi dosis seperti itu. Oke? Hitung ppm-nya berapa. Buat semua tolong diperhatikan itu. Jadi kalau dibilang ya nanti campurannya dengan air berapa liter, nah itu relatif. Kenapa? Tergantung ending dengan proses dapat berapa ending ppm-nya. 10.000 kah, 15.000 kah, atau bahkan bisa 100.000. Paham ya? Aduh. Ada lagi yang ditanyain?
Ini seputar nutrisi RPRG dulu ya, jangan lanjut yang lain ya. Betul, harus punya TDS kalau ingin serius. Artinya Pak, profesional menjadi pengusaha pertanian. Sekali beli kan untuk sumber hidup toh. Ya. Usahakan, paksakanlah itu. Daripada hidupnya gambling. Gambling malah mumet nanti. Cara fermentasi udah 18 hari. Nanti di ayah setting ini, nanti insya Allah nih ayah setting. Dia setiap kali ini apa sih ayah setting kok ya. Kalau sempat malam ini, biasanya kalau nyeping itu tergantung apa ya, tergantung data, kuat datanya juga. Kalau datanya bagus biasanya 1 jam udah masuk, udah tersep ya. Tapi kadang-kadang seharian, wah besoknya juga baru masuk ya, tergantung sinyalnya juga sih ini ya. Ya iyalah Pak Ojan, kalau nggak pakai aerator nanti meledak Om. Apa nih? Untuk tanaman tidak sekali panen, misal cabai, terong yang masuk daya. Sebentar, dengerin. Untuk Yuli ya, khususnya untuk Yuli. Kan tadi sudah ada apa? Sudah ada daun daun kelor atau daun kipait. Di kelor sama kipait itu ada kandungan N walaupun kecil ya. Yuli ataupun siapapun, sebentar dengerin. Makanya saya sarankan sambil kita mengambil unsur mikronya, maka kenapa saya sarankan pakai yang daun tadi, bukan beli yang sudah jadi. Ada, selain ada C organik juga ada kandungan N walaupun kecil, tapi itu cukup untuk kelangsungan trubus pertumbuhan bagi tanaman yang tidak panen sekaligus habis seperti cabai, tomat, terong gitu. Oke, itu insya Allah aman ya. Paham ya? Kenapa ayah nggak nyarankan masuk N besar dari pupuk yang sudah jadi? Terlalu lebih N untuk saat generatif sering ada kasus apa rontok bunganya, rontok buahnya ketika overdosis di N gitu ya. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu seperti buah tomat nanti ujung-ujungnya bawahnya suka kayak terbakar ya, pantatnya itu ya, put istilahnya itu. Itu kan gara-gara kandungan N terlalu tinggi, bisa seperti itu. Yang paling sering kejadian paling ini adalah apa? Rontoknya bunga ya, atau rontoknya buah kecil-kecil itu yang masih kecil-kecil misalnya itu nanti bisa rontok ketika N-nya terlalu tinggi. Makanya N ayah ambil dari apa? Dari daun tadi. Selain kita ngambil mikronya, kita pun ada N-nya walaupun kecil dan itu relatif aman, tidak akan membuat rontok buah atau bunga ya. Apa nih? Sebentar. Apa nih? Ya, untuk aplikasi ke tanaman pakai air hujan ataupun diterpa, apa bisa merubah nilai nutrisi? Bukan merubah nilai nutrisi ya, tapi N-nya nambah. Air yang ada dari hujan tuh N-nya tinggi ya. Biasanya sebelum difermentasi ppm-nya berapa ya? Rata-rata tuh 340 sampai 400. Paling tinggi-tingginya segitu rata-rata ppm-nya ya. Bengkel Om Edi ya. Rata-rata segitu. Biasanya sekitar 400-an ppm-nya. Mau nanya ya, untuk RP dari mulai tanam apa bisa langsung dikasih ppm 2000 sampai 2500 untuk tanaman cabai. Lihat kondisi apa pohonnya, awas. Kenapa ya sarankan dari rendah dulu? Kenapa? Tanah di Indonesia itu tidak sama. Ada satu daerah yang ternyata kandungan makronya di tanahnya sudah banyak. Kita khawatirkan kalau terlalu langsung dosis besar, malah perdosis nantinya dia. Ya, jadi cari aman dulu deh. Oke, cari aman ya. 1 bungkus KRP KRG 3 sendok makan untuk 15 liter air. Ya. Kalau langsung total segini, ini untuk 200 liter air, tapi untuk langsung pakai. Ya. Untuk langsung pakai. Kapan bahas tanaman porang? Nggak bahkan ayah bahas. Ayah nggak pernah budidaya porang, jadi nggak akan pernah membahas porang. Mohon maaf, ayah hanya akan bahas apa yang pernah ayah tanam. Bisa dipahami sama teman-teman semuanya ya. Ayah tidak akan membahas yang tidak pernah ayah lakukan.
Jadi ketika ada yang nanya, mau jujur, ayah nggak pernah nampor orang, jadi ayah nggak ngerti. Ya, bisa dipahami? Kalau kan, ya gini. Ini Robi Mul, jadi ngambil jam 6 pagi, kalau maksudnya kita mau ngambil hormonnya, itu harus di bawah jam 6 pagi atau di atas jam 5 sore. Yang kita ambil ini, apanya? Nutrisi. Jadi ngambilnya jam kapanpun boleh, bebas. Karena ulangi, awas jangan salah. Ketika ayah dulu pernah yang terangin, kalau mau ngambil, ambillah di sebelum jam 6 pagi atau di atas jam 5 sore. Maksudnya apa? Kalau kita mau ngambil hormonnya. Ini kan kita bukan ngambil hormonnya, Om. Ya, kalau di drum pakai aerator juga ya. Drum itu ada yang pakai tutup loh. Pakai tutup, bahkan pakai kunci kan. Kalau yang pakai gitu ya harus pakai aerator. Tapi kalau di atasnya pakai plastik yang elastis, ayah biasanya suka pakai plastik elastis. Paling lembung plastiknya, yang nggak usah pakai aerator itu. Ya. Tapi kalau tutupnya yang pakai tutup bawaannya kan ada ya, yang ditutup bahkan pakai kunci segala macam, itu harus pakai aerator. Kalau nggak meledak lah Om. Ya mau ada lagi nggak? Ini jam berapa ini? Ini sudah 1 jam 19 menit loh. Masalahnya kalau terlalu panjang, ayah save, lama nanti savingnya. Oke lah, itu dulu deh ya. Oke, gitu deh ya. Jadi sekali lagi silakan nanti kalau belum yang tadi masuknya separuh jalan, ayah mau saving dulu ini sekarang. Nanti silakan diputar ulang. Buka aja di YouTube ya, diputar ulang. Terus ini biar saling lebih banyak yang lebih jadi tahu ya, silakan di-sharekan ya ke teman-temannya ya, tetangga-tetangganya atau apa, biar bisa belajar bareng, kemudian bisa mempraktekkan dengan harapan ke depan itu kos untuk bertani semakin kecil, semakin murah ya. Oke, monggo ya, kita saling nanti berbagi lah ya. Kan visi misi KP2M apa coba? Sosial ya. Terbukti seperti yang ajarkan sekarang, aku ajarin ini gratis, nggak ada perlu yang bayar. Seumur hidupku nggak pernah ada yang bayar, ada belajar waktu. Orang datang ke Songrepo aja nggak bayar kok. Mau belajar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan juga, insya Allah aku kasih makan, aku jamu, nggak pernah minta bayaran. Kenapa? Niat kita ikhlas lillahi ta'ala, ingin berbagi, saling bantu. Maka jangan yang sudah paham, sudah tahu, tolong ajarkan juga ke yang lain, ke tetangganya, ke teman-temannya. Oke? Insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah ya. Jadi apa? Kita bisa menikmati hasil yang penuh kebarokahan. Dunia akhiratnya dapat kan gitu. Ya. Oke, sementara itu dulu. Ini udah 1 jam 21 menit. Ayah khawatirkan nanti lama savingnya. Insya Allah besok malam kita tarik ke sore. Ya, besok malam kita tarik ke sore untuk bahasan baru. Nanti ayah umumkan apa materinya. Karena malamnya ayah berangkat ke bandara ya. Ayah terbang lagi ke Bangka. Jadi insya Allah live-nya besok sore. Insya Allah pada asar mungkin ya. Sebentar itu dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Maklum kadang-kadang ya suka nyeplos saja ngomongnya ya. Jangan tersinggung, mohon maaf, nggak ada maksud apapun. Inilah ya gayanya seperti ini. Kadang-kadang suka asal nyeletuk aja ya, tapi nggak ada maksud apapun ya. Kita saling maafain, insya Allah dengan niat baik, dilakukan dengan baik, insya Allah hasilnya baik ya. Dan jangan lupa selalu berbagi terhadap siapapun, biar hidup kita penuh barokah ya, insya Allah di mata Allah, mata Tuhan. Itu aja dulu, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.